Itu dukun itu suami istri. Bawa lagi si kakak tadi ke dalam kamar. Tarik lagi keluar. Saya mama ngeliatin aja. Coba dalam hati, astagfirullahaladzim. Kok mama, dia yang ngobatin dukun itu ngobatin si kakak ini, kok mama yang aneh gitu. Mama aneh banget. Lah kok badan aku jadi begini, kok tengkuk aku jadi kayak mekar, kayak gede gitu, kayak nggak enak gitu. Wah, ini setan ini pasti setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman yang penasaran dengan cerita apa yang akan disampaikan oleh narasumber saya pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya sudah bersama narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Buat teman-teman mungkin udah ada yang kenal ya dengan narasumber saya malam hari ini, yaitu ibu saya sendiri. Nah, pada malam hari ini ibu saya akan menceritakan sebuah kisah ya, yang mana pada saat itu beliau masih tinggal ya bersama saya juga di Gorontalo. Benar nggak, Mah? Benar. Nah, jadi buat teman-teman mari kita dengarkan langsung kisah apa yang akan diceritakan oleh ibu saya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan menceritakan kisah ditarik dari tahun 2012. Saya sebenarnya nggak nyangka sih bahwa sampai ke Gorontalo. Kebetulan si Ayu nikah sama suaminya udah dinas di Gorontalo. Jadi setelah berapa bulan, kebetulan si Ayunya hamil gitu. Hamil 4 bulan, ternyata bayi yang dalam kandungan si Ayu itu kecil, tidak memungkinkan untuk pulang ke Jakarta. Jadi sayalah yang ditelepon ke Gorontalo untuk ngurusin dia lahiran gitu. Sampai 7 bulan, hamil ke 7 bulan ya Yu, timbangan ininya nggak naik-naik gitu, kecil gitu bayinya. Jadi saya harus berangkat ke Gorontalo. Tahun 2012 itu saya berangkat ke Gorontalo. Setelah Ayu lahiran, beberapa bulan gitu Ayu lahiran, saya tahun 2013 si Ayu pulang ke Jakarta, tapi saya masih bertahan di Gorontalo. Waktu itu ya perjalanannya ya sepanjang ya, perjalanannya terlalu panjang gitu. Jadi saya ngambil singkatnya aja. Ada kejadian, sebenarnya saya sih bukannya dukun ya, saya demi Allah saya nggak mengatakan diri saya dukun. Ada seseorang yang butuh gitu. Sebetulnya orang itu masih kerabat lah gitu, kerabat dengan teman saya gitu. Nggak sengaja bahwa saya dipanggil, ditelepon lah dari kakaknya, nelpon gitu kan, suruh datang ke tempat kakaknya, adiknya tadi. Di tahun 2013 itu kalau nggak salah di awal tahun sekitar Januari itu di telepon itu saya suruh datang sebelum maghrib, karena kebetulan dari rumah
saya tinggal ke tempat yang sakit tadi itu jauh, lumayan jauh gitu di daerah situ, gitu masih daerah jauh. Tapi saya nggak mau nyebutkan namanya ya, nggak enak gitu. Setelah sampai ke situ pas maghrib, saya sholat maghrib. Itu orang stroke, masa iya orang stroke bisa diobatin dengan dukun? Kan nggak masuk di akal ya. Kalau di dalam pemikiran saya secara ininya nggak masuk di akal. Dia ini perempuan sekitar umur waktu itu sekitar 40-an lah, 40 tahun, 45 tahun lah umurnya. Itu stroke, udah 3 tahun stroke, nggak bisa jalan gitu. Jadi kata kakaknya, tolonglah Mbak, katanya kan, anak nih istri saya nih gimana. Tapi di sebelum saya datang itu udah ada dukun. Itu dukun terkenal lah, pokok dari daerah Gorontalo itu paling terkenal, paling dipercaya sama orang-orang daerah situ gitu kan. Ngobatin jenis apapun penyakitnya bisa dia nyembuhin gitu kan. Tapi yang aneh, yang janggalnya bagi diri saya, yang janggal banget gitu. Kok kita lagi sholat maghrib, orang lagi azan, dia ngobatin gitu, ngobatin pasien ini tadi yuk. Orang gede, tinggi, hitam gitu kan, yang perempuan yang sakit ini tadi. Udah kenal sih, mama udah kenal dekat gitu kan. Dengan keluarganya udah kenal dekat, udah sering ketemu lah gitu kan. Hari-hari udah sering main ke rumah dia gitu kan. Emang sakitnya itu, ya namanya orang stroke, ya gimana ya. Tangan kiri kanan nih nggak bisa digerakin, bisa digini-giniin doang, tapi kalau jalan tuh dipapa. Itu malam itu mama ngelihat keanehan, kok nih orang asap penuh nih, pakai asap, pakai dupa lah kalau kita pakai kemenyan ya, dibakar kemenyan tuh penuh kamar sampai keluar-luar gitu. Mama ngeliatin aja, mama sholat maghrib, udah sholat maghrib, tapi di hatinya kok aneh nih orang ngobatin, kok bisa ngobatin pas maghrib gitu kan. Setahu mama sih kita sholat maghrib dulu, udah setelah sholat maghrib baru kita ngobatin. Ini dari sebelum maghrib sampai pas maghrib itu nggak berhenti, terus ngobatin gitu. Yang si kakak ini tadi, kakak Kiki ketawa bisa berjalan, tapi dia nih pengaruhnya itu nggak seperti dia biasa gitu. Oh, yang sakit ini nggak seperti dia biasanya gitu. Maksudnya diobatin dia langsung bisa jalan? Iya, jalan gitu. Pertama dipapah gitu kan, dari kamar dipapah sampai ke depan gitu. Ruangan dia tuh rumahnya gede yuk, jadi jalan bolak-balik. Tapi anehnya itu wajahnya itu, seri mukanya itu kayak orang, bukan orang normal gitu, kayak ada pengaruh gitu kan. Ini mama nih udah aneh nih yuk, ini tengkuk ini nggak tahu gimana nya gitu, kayak gede banget gitu kan, muka nih udah kayak udah mau berubah lah muka nih, kayak bukan gemeter gitu ngelihat orang ngobatin tadi. Itu dukun itu suami istri, bawa lagi si kakak tadi ke dalam kamar, tarik lagi keluar. Saya mama ngeliatin aja. Coba dalam hati, astagfirullahaladzim. Kok mama, dia yang ngobatin dukun itu ngobatin si kakak ini, kok mama yang aneh gitu. Mama aneh banget lah, kok badan aku jadi begini, kok tengkuk aku jadi kayak mekar, kayak gede gitu, kayak nggak enak gitu. Wah, ini setan ini pasti setan gitu. Mama istighfar, tapi memang udah nggak kuat. Jadi pas dia masuk ke kamar tuh kakak tuh hihihi ketawa. Oh, yang sakit itu? Yang sakit itu hihihi, nganak ini, bahasa dia lah gitu, nganak ini ngomong itu kesurupan. Ngomong dia si anu yang datang, roh si anu masuk ke dia. Oh, saya bilang, oh ini udah pengaruh setan kak. Panggil suaminya, kak izin saya masuk ke kamar. Dek katanya, kata si suaminya tuh, ini dukunnya dukun besar, dukun terkenal, saya nggak peduli. Mau bilang saya nggak peduli, ini saya udah nggak enak bilang, ini ada kelainan dia kakak ini bilang. Udah tuh ditarik sama ditarik, udah tuh mah jangan ke situ lah, jangan ke situ dulu, biarin dulu. Tapi mama nih kayak ditarik kayak ditarik pengen masuk ke kamar itu tadi. Oh, kakak jadi ngoceh sampai teriak-teriak ngoceh. Yang sakit ini tadi. Oh, ini masih diasapin menyan. Bahasa dia lah, mama nggak ngerti bahasa apa Gorontalo gitu kan. Mama pegang gini, Pak, Bu, silakan keluar. Sekarang juga tinggal ini orang. Ini bukan kakak yang asli, ini setan, dia bilang. Keluar. Mama bilang begitu. Sekarang keluar. Saya yang bakal ini. Keluar, saya yang jamin. Ini bukan kakak lagi, ini setan yang di dalam badan kakak ini, saya bilang. Sudah tarik sama Pak saya.
sama apa suami kakak yang tadi kan, anu Mbak, jangan Mbak, dia dukun hebat. Dia bilang gitu, itu orang suami istri itu dukun hebat. Saya nggak peduli, ini bukan pengobatan ini setan. Mau bilang begitu, ini setan. Udah tuh ditarik ke dia mama tuh, nggak saya mau masuk, bilang masuk, Pak Bu silakan keluar. Ini masih ini, nggak silakan keluar. Saya yang tanggung jawab, saya yang bakal ngobatin, bilang kan. Ini bukan pengaruh ini, pengaruh setan yang ngomong tadi barusan. Nggak ada Bu, orang yang mati bisa nyurup ke orang yang hidup, bilang. Itu mustahil, saya bilang. Mama mulai itu, Mama baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mama apapun yang Mama bisa baca, ini kayak nih, kayak kupingnya kayak gimana gitu, berdengdung. Udah Mama dekatin ke kepala si kakak tadi, Mama takbirin, Mama istighfarin. Dia teriak yuk. Ngana tidak mau keluar, Ngana tidak mau keluar. Keluar enggak? Saya bilang, kalau enggak, ini setan di dalam ini, saya bilang, saya tiup ini, saya bilang, saya keluarkan. Ngana nggak mau keluar, Ngana nggak mau keluar. Itu Mama tiup dari kepalanya nih, teriak, sekencang-kencang dia teriak, bilang, penting keluar dari badan, bilang, jangan diganggu lagi, ini setan, keluar, dia bilang kan. Mama bacain istighfar, bacain ayatul kursi, kulang uzubirabbin nas, tiup kuping kanan, tiup kuping kiri, teriak, duduk. Tadinya kan dia nggak bisa duduk ya, duduk sendiri itu nggak bisa. Orangnya gede tinggi, itu gede banget orangnya, mungkin 100 kiloan ada kali beratnya tuh. Yang sakit itu tadi. Apa tuh, duduk Kak bilang, tidur lagi Kak bilang, tidur. Kamu siapa? Jangan bilang saya siapa, saya orang biasa, bilang saya mau bantu kakak. Duduk, tiduran lagi dia tuh. Udah tuh Mama ambil air, Kak tolong Kak minta air, bilang kan. Minta air, Mama sembur. Baca, saya bukan dukun ya sebenarnya, tapi saya mau nolong nih orang dari sesat, bilang. Ini sesat udah nih, bilang. Ini jalan udah sesat, nggak ada. Orang stroke nggak ada yang bisa diobat dengan dukun, ke dokter, dia bilang kan. Nggak ada yang bisa berobat, dukun yang ngobatin. Berjalan tadi itu bukan kakak, setan, dia bilang, bukan kakak yang jalan tadi. Kata suaminya tuh, iya Mbak, katanya kan saya juga aneh. Kenapa kakak nggak ngomong dari awal, dia bilang kan. Kenapa kakak nggak ngomong, nelpon dari rumah tadi bahwa ada dukun di rumah, saya bilang. Kalau tahu saya nggak bakalan kesini, jadi nggak ganggu nih orang-orang, dia bilang kan. Dukun ini tadi diam aja. Gue bilang maaf ya, gue bilang, saya orang Sumatera, bukan saya Sumar ya, saya orang Sumatera. Kalau Ngana pada sakit hati sama saya, silakan gitu. Malam ini juga saya tantang, gue bilang. Kita beradu, kataku, ilmu setan sama ilmu ini, saya nggak punya ilmu, kataku, tapi saya yakin Allah akan menolong saya, gue bilang kan. Saya nolong nih si kakak lillahi ta'ala. Dia bilang, dia diam aja istrinya. Sudah tuh dia bilang, Ngana permisi ya, katanya. Jangan pulang dulu, lihat ini. Kejadiannya apa nanti, awalnya gimana, akhirnya gimana, saya bilang. Lihat dulu, bilang, apa reaksinya nih yang sakit, saya bilang kan. Membaca ini Yasin Fadilat, tolong ya yang ada di sini, yang di dalam kamar, yang ada tuh Pak Saleh, suaminya, anaknya yang laki, anak yang perempuan, duduk sini ngumpul, bilang, dikelilingin, kita baca Yasin Fadilat, kataku. Tahu nggak Yasin Fadilat? Kakak itu balik, memang haji ya, memang ngerti lah. Ambil anaknya tuh surat Yasin Fadilat. Mama baca ini surat Yasin Fadilat. Mama bacaan surat Yasin Fadilat, yang dukunnya yang kepanasan. Dukunnya yang kepanasan, gelisah mau pulang. Kita mau permisi mau pulang, jangan pulang dulu, lihat ini dulu, saya bilang kan. Kalau memang Ngoni nggak senang sama saya, aku bilang, silahkan, aku bilang kan. Silakan, kataku, malam ini juga kalau mau silahkan, saya bilang. Saya nggak takut apa-apaan, saya punya Allah, bilang. Karena saya nolong lillahi ta'ala, aku bilang kan. Kata Pak Saleh, udah bacanya. Udah kita bacain Yasin Fadilat, udah selesai baca Yasin Fadilat. Sudah apa tuh ayat dari Yasin Fadilat tadi, Mama tetesin ke mulutnya, ke matanya kiri kanan, Mama usap ke mukanya. Sudah tuh Kak istighfar, baru dia istighfar. Astagfirullahalazim. Kenapa ya saya ya? Kakak nggak tahu tadi. Enggak, katanya kan. Tapi kok Ngana badan Ngana pada sakit ya? Tuh Kak, dan itu mau bilang begitu. Kak, sekarang ini kakak jangan mau, itu pengaruh setan. Kakak istighfar. Kakak tahu kan istighfar? Tahu, dituntun sama lakinya istighfar. Astagfirullahaladzim, lama rame kita. Astagfirullahaladzim. Itu dukun dua lagi suami istri itu pada kepanasan, pada ketakutan. Kebilang, maaf ya Pak dukun, maaf ya Pak, bilang. Nih buktinya, kataku.
tanyain si kakak yang barusan tadi, siapa yang ini? Aku bilang, itu namanya setan, kita boleh ngobatin. Aku bilang, kita nggak, kalau masalah pengobatan nggak salah, aku bilang, tapi dengan caranya beda. Kita sama-sama minta sama Allah. Aku bilang, saya mohon sama Allah, saya nggak bukan dukun. Gitu. Demi Allah saya nggak bisa ngobatin. Tapi tadi aku bilang kan, mungkin bukan diri saya yang iniin, Allah yang nolong melalui perantara saya. Aku bilang kan. Tuh dia bilang, oh iya dah, saya permisi, saya maaf, saya mau pulang. Baru dia pulang. Nah kan udah sadar tuh si kakak udah ngomong, katanya, kakak tadi ngapain kak? Nggak tahu katanya, kan saya nggak tahu katanya kan. Kakak jalan tadi berasa enggak katanya. Anehnya di situ, dia jalan dia nggak berasa, dia diapain tuh dia nggak berasa. Cuman taunya dia tidur. Berarti bukan dari diri dia gitu, emang ada pengaruh yang lain gitu kan. Nah, jadi anunya singkat cerita ya, kalau yang begitu kita boleh bandingkan ilmu hitam sama ilmu putih, bukan ilmu hitam ilmu putihnya ya. Kita minta dia minta sama Allah, cuman mungkin cara dia ngobatin caranya berbeda. Kita kan istighfar dulu, kalau mau ngapa-ngapain istighfar dulu, sholawatan dulu gitu kan. Mama yakin seyakin-yakinnya Mama nggak punya ilmu apa-apaan selain dari ayat-ayat Al-Quran. Itu poin satu, Mama bisa ngobatin orang, bukan ngobatin nolong orang yang memang benar membutuhkan. Yang kedua kalinya tuh si Lana tahu tuh, si Radin tahu. Kita di Bolaang. Taruh. Jadi yang dipanggil Pak Dukun datang ke rumah itu, jadi cara pengobatannya dengan cara dia masukin setan ke badannya biar kelihatan sama keluarganya nih orang bisa jalan. Tapi udah 3 kali itu, ketiga kalinya dia itu begitu. Pas dukunnya pulang, si kakak itu nggak bisa jalan. Oh iya, maksudnya jadi ya biar terlihat sama orang-orang kalau dia bisa ngobatin gitu. Bisa. Padahal itu yang masuk ke dalam diri dia tuh setan gitu. Iya, ya. setan. Nah, jadi emang keluarganya nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu sama sekali. Itu yang udah ketiga kalinya itu nggak tahu kenapa dia nelpon Pak Saleh tadi kan. Ngoni ajak si Mbak ke rumah, ada yang mau datang. Itu udah yang ketiga kalinya itu. Itu sekali datang itu bukannya dikit amplopnya. Oh, pakai amplop. Itu dia tuh pakai tarif, pokoknya 3 kali itu, seketiga kalinya sampai 3 kali. 3 kali dia ngobatin tuh si kakak tuh lancar bisa jalan. Ternyata si kakak itu malam pertama tuh juga begitu. Kata si kakak tuh malam pertama itu lama banget dia ngoceh sendiri sampai orang tuh pulang dia belum sadar, pagi baru sadar. Sampai ibaratnya tuh ngompol di situ segala macam di situ. Biasanya dia enggak, kalau misalnya dia mau ngapa-ngapain tuh dibangunin suaminya kan, minta bawa ke kamar mandi. Ini enggak, kata kakak. Itu yang kedua kali, yang ketiga kalinya tuh kebetulan dia nelpon mama tuh, minta tolong liatin katanya kan. Saya bilang sebenarnya kak saya nggak bisa ngobatin kak, bilang tapi enggak, dia yakin si kakak tadi yakin mbak katanya dari mbak tuh saya udah ngeliat katanya bahwa mbak tuh bisa nolong. Enggak bisa kak, bilang itu kebetulan aja kataku, Allah nolong karena ini jalannya udah nggak benar. Mama bilang begitu kan. Udah tuh pas malam ketiga tuh ya kebetulan kan mama ditelepon kan suruh datang. Mama tuh datang sebelum maghrib. Nah tuh pas nyampe di situ orang azan. Kok di rumah kayak orang kebakaran gitu kan. Rame banget, asap penuh di ruangan tamu, di kamar. Sampai ngapain nih orang? Mama nggak ngeh bahwa ada yang pengobatan begitu. Setelah orang tuh udah pulang baru dia ngomong sampai terima kasih ya Allah mbak, terima kasih banget mbak dan nyelamatin si kakak katanya kan begitu, katanya kan kak mbak kak jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Allah kita sama-sama mohon sama Allah, bukan saya yang ngobatin kata. Itu cuma perantaranya saya, aku bilang kan saya nggak bisa ngapa-ngapain kak, tapi nggak, saya yakin banget mbak katanya, makanya saya telepon suruh si Saleh datang sama mbak ke sini gitu. Itu Dayu. Yang keduanya itu di akhir tahun 2013 ya dek, kami di Bolaang. Pas di Bolaang tuh juga begitu, orang tuh sakitnya udah bertahun-tahun tuh, laki-laki. Mama ini nggak tahu gimana gitu kalau ngelihat orang gitu, bilang ngana sakit, bilang kan. Dia tuh kayak gelisah banget gitu kalau megang ini begini nih, bajunya tuh kan pada dipegangin begini kan.
Dia tuh ya namanya orang di pinggir pantai kan, dekat pantai umumnya semualah orang di situ kalau nggak pegawai pelaut, tukang cari ikan gitu kan. Mama udah berapa bulan lah tinggal di situ. Jadi tuh sering tuh bolak-balik ke kadang ngasih ikan, kadang apa ya. Kalau lagi dia melaut tuh ngasih ikan gitu. Cewek cowok? Cowok. Cowok sekitar umur 30-an lah kali, 30 lebih lah gitu kan. Udah tuh ada satu malam dia datang ke rumah, nggak tahu anginnya dari mana, datang aja ke rumah gitu. Istrinya bilang, "Mbak katanya, boleh nggak tolong aku?" "Tolong apa?" Saya bilang kan. "Itu DP suami," katanya kan, "yang nggak bisa pakai baju Mbak," katanya kan. "Bagus dong," bilang, "nggak capek nyuci." Mama bilang itu candain. "Benar Mbak," kata, "tolonglah Mbak," katanya kan. "Kenapa Mbak?" Katanya kalau kena baju itu Mbak badannya itu nyeri, kayak bukan pakai baju, katanya kan, gatel lah, yang nyeri lah katanya kan. "Nggak bisa baju Mbak, nggak bisa pakai baju Mbak," katanya kan. Lah, aku bilang kan aneh, udah berapa lama? "Udah lama Mbak," kata, "ada kali 3 tahun 4 tahunan Mbak," katanya kan. "Melaut juga kadang melaut kadang enggak," katanya, "sakit-sakitan terus," katanya kan. Itu Mama bilang, "Ngapa minta tolong sama saya bukan dukun," dia bilang kan, "saya bisa ngobatin," dia bilang kan. "Tolonglah Mbak," katanya kan, "kalau apa kek Mbak yang Mbak iniin." Aku bilang, "Ya saya nggak mau suhuzon ya," dia bilang kan, "suruh suaminya datang ke sini deh ketemu sama saya malam besok," bilang kan. Udah tuh Mama nggak yakin, ya bisa apa enggak, cuman mohon sama Allah, ya Allah kalau memang perantaranya saya yang bisa ini orang, berikan petunjukmu ya Allah gitu kan. Sudah tuh malam besok tuh dia datang tuh, udah datang tuh, "Mbak," katanya kan, ini suami saya." Mama cuma tanyain dikit, "Kamu udah udah berapa tahun begini?" Bilang, "Ada kali Mbak 3 tahun lebih," katanya kan. "Oh, kamu nih ada ini, tapi maaf ya sebelumnya kalau saya salah saya minta maaf," gue bilang kan. Kita kan baru kenal ya," gue bilang kan. "Saya pun nggak kenal sama kamu," bilang kan. "Cuman saya pingin ini jelasin aja. Ini bukannya penyakit bukan penyakit medis, bukan." "Udah Mbak," kata, "udah bawa ke rumah sakit. Kata dokter nggak ada penyakit," katanya kan. "Nggak ada penyakit, bagus-bagus aja, paru-parunya bagus," katanya kan, "jantungnya bagus," kata. "Iya, ini bukan penyakit medis," bilang kan. "Ini namanya pengaruh setan kasar kalau bahasa Jambinya ya," aku bilang kan. "Ini pengaruh setan kasar," aku bilang kan. "Tuh Mbak tahu?" "Bukan saya tahu ya, saya demi Allah saya bukan dukun, cuman saya ngelihat sepintas nih, lihat dari wajahnya," kataku kan. "Ya kalau biasa kan orang normal, orang sehat," aku bilang kan, "mukanya nggak begini," kataku kan, "nggak pucat begini." "Pucat yuk, kurus, makan kan tidur malam susah," katanya kan. "Ngana ada pernah ini nggak?" kataku kan, "pernah ribut nggak sama-sama yang kerja di kapal, yang sama-sama melaut satu kapal," aku bilang kan. "Iya Mbak," katanya, "ada 3 tahun yang lalu tuh," katanya, "saya pernah ribut," katanya kan. "Ya wajar kan kalau saya ini," katanya kan, "ya cemburu kan," kataku, "gara-gara suami kan kalau orang sana tuh biasa yuk kalau yang namanya kalau suaminya melaut, istri ini ya maaf nauzubillah min dzalik, jangan ya. Udah adat dia situlah gitu kan, sama laki-laki lain gitu kan. Jalan gitu kan." Kata dia tuh pacaran lah kalau bahasa orang sekarang. Jadi istrinya itu pernah sama laki-laki itu, tapi sudah punya suami yang itu gitu kan, udah punya anak. Itu udah tradisi Orang sono begitu, jadi bangga lah, jadi kebanggaan lah kalau orang situ tuh, kalau itu nggak laku kalau gitu kan. Udah Mama bilang, "Pernah kan kalian berselisih," kataku kan, "gara-gara istri," aku bilang kan. "Iya Mbak, betul Mbak, kok Mbak tahu Mbak?" "Enggak, saya nggak tahu, cuman ini kebetulan ya, kebetulan ceritanya mirip," aku bilang kan. "Ya insya Allah ya, mudah-mudahan," kataku kan, "kalau memang Allah berkehendak kita minta, tapi di situ jangan percaya sama saya yang ngobatin, kita sama-sama minta sama Allah, saya mohon sama Allah." Malam besok Mama bilang kan, "Bawa sirih," tahu kan sirih, tahu, "bawa daun sirih 7 lembar, bawa telur 3, telur ayam kampung ya," aku bilang kan. "Yang penting telur ayam kampung aja, bukan saya yang makan," aku bilang kan. "Tapi saya minta telur ayam kampung 3," aku bilang. "Kita lihat aja," aku bilang, "kalau memang ini yang melantari, yang gara-gara ini bisa sembuh, kita kan cuman syariat doang, tapi kita sama-sama mohon sama Allah." Aku bilang, "Itu namanya kalau orang Jambi itu angin," aku bilang kan. Angin bisa," aku bilang kan. "Coba deh insya Allah mudah-mudahan," aku bilang kan. Betulin malam besok tuh udah malam Kamis ya Dek. Dia datang tuh malam Kamis, malam Jumat tuh dia datang.
Mama inilah nggak ibaratnya tuh nggak doa apa, cuman Bismillah 4 Mama baca, kita hadiah Fatihah keluhu ke Rasulullah, ke Nabi gitu kan, ke leluhur kita minta sama Allah gitu kan, bahwa minta petunjuk Imam, kalau memang ini bisa jadi obat, minta disembuhkan. Kalau enggak ya kita istighfar gitu kan, minta sama Allah, bukan gara-gara itu, semua itu kita dengan syariat gitu kan. Mama inilah tuh Siri, Mama suruh suaminya itu enggak nyangka telur itu ya. Mama pakein minyak sana kan memang nggak ada, jarang minyak sayur, minyak kelapa kampung, diiniin ke dada itu, maaf ya bilang kan ada rame lah dia di tengah-tengah rumah begitu pakai bantal. Mama gini disetopin begitu, yuk stop yuk, lengket nih telurnya yuk di dada dia yang sakit tuh, stop begitu. Ntar Mama lagi baca cuman Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja tuh yang dibaca, sholawat. Bismillah 4 apa namanya tuh, ayatul kursi, Qul a'udzu birabbin nas, sambil ini tuh yang dibaca. Kalau memang ini jadi obat, kalau memang ini dari Allah, cuman ini syariat, minta disembuhkan, biar bisa dia mencari rezeki yang halal, barokah buat keluarganya, bisa beribadah dengan baik. Itu aja tuh doa Mama sambil itu. Mana ini dipecahin telur tuh penuh buat darah, telur baru penuh buat darah, telur satu tadi penuh buat darah. Saya bilang, ini ya lihat ya, tadi kan yang bawa kan dari situ, bilang ini bukan sulap, bukan sihir, telur dari situ yang bawa, tangan saya kosong nggak bawa apa-apaan. Ingat sekarang nih, ingat sulap apa namanya tuh, sulap yang lagi sekarang lagi viral, pesulap merah. Ingatnya di pesulap merah. Kalau Mama cerita begitu, ini bukan sulap, bukan sihir. Buka lah sendiri. Mama suruh dibuka nih di dalam piring. Mbak, kok ada darah Mbak, darah kental. Kamu tadi telur baru Mbak, baru keluar Mbak, katanya kan saya bawa ke sini tadi dari induknya. Lihat ya, kebilang kan, ini kuasa Allah, emang ada penyakit, kebilang kan. Ya tapi kita minta sama Allah, kita Bismillah, kalau memang ini bisa nyembuhkan, insya Allah mudah-mudahan. Enggak lain-lain obatnya, cuma itu doang. Setiap malam Mama suruh dia pakai daun sirih itu dibalurin ke badan lakinya tuh sebelum tidur kan, di ini ke api, Mama bilang pakai minyak sayur ditempelin ke badannya. Sudah tuh Mama suruh dia bawa air minum dari rumah dia, jangan dari rumah kita. Kalau dari rumah kita kan katanya kenapa gitu. Cuma membacain sholawat, istighfar dulu, Qul a'udzu birabbin nas, kuluhu Fatihah, Mama bacain ayatul kursi. Sambil memang ya Allah, kalau memang ini bisa nyembuhkan nih orang, minta disembuhkan. Itu malam tuh bisa tidur tuh. Mama suruh minum ini, kalau misalnya habis nih selama 3 malam, baru setengah, tar tambah lagi air. Kalau habis selama 3 malam baru datang lagi sini, apa terusan ke depannya. Mama jadi jadi kayak stres mikirin, ya Allah nih apalagi obatnya orang nih. Tapi kayak terlintas saja tuh sewaktu ini, ini obatnya, ini obatnya. Enggak ada lain-lain, cuman sirih, air putih, telur, itu doang tuh. Udah malam berikutnya kata Mbak, terima kasih Mbak, udah bisa tidur sekarang, pakai baju tuh udah nggak gatel lagi, udah nggak ini lagi badannya, katanya kan. Alhamdulillah, bilang kan. Tapi ya saya minta ya jangan diomongin ke siapa-siapa, sembuh juga bukan karena saya, karena Allah, bilang kan. Kita sama-sama minta sama Allah. Itu setiap dia melaut itu biasanya dia jarang-jarang ke laut. Kalau dia ke laut tuh kami nggak makan ke ikan, nggak kemakan ikan dikasih. Ada aja yang datang minta tolong. Mama bilang, maaf saya bukan dukun, saya nggak mau ngobatin. Saya cuman ini kemarin kebetulan dia memang betul-betul sakit, kepingin sembuh, dia pingin ibaratnya kerja cari rezeki yang halal untuk anak-anak istrinya, saya bilang kan. Itu pokoknya kapan dia bilang tuh, Mbak enak banget Mbak badan saya Mbak, alhamdulillah Mbak. Makan apa Mbak yang dipantang mantang, jangan nggak mantang itu, cuman Mama bilang makan kayak buah-buahan tuh kayak nanas nggak boleh kan, kalau orang kena angin bisa kan, memang nggak boleh makan nanas. Mama bilang kalau makan yang lain tuh makan aja lah, Mama nggak ada iniannya. Mama bilang kan kita kan sama-sama minta sama Allah, bukan saya yang ngobatin, Mama bilang begitu. Jadi dari situ Mama yakin dengan ayat Al-Quran. Kita yakin, tapi dengan satu keyakinan kan, almarhum Datuk dulu juga bilang,
biarpun air putih, kalau kita yakin kita baca bismillah bisa jadi obat. Jadi itu apapun gitu kan, yang penting kita dengan bismillah kita mohon sama Allah, insya Allah ya nggak kayak kunyit dengan kapur begitu dicolet diolesin langsung merah. Yang nama pengobatan begitu kan ada tahap-tahapnya, ada obat. Kadang kalau pertama itu diobatin, kadang kambuh, itu tandanya dia mau sembuh. Kalau misalnya nih orang nih sakit ini, pertama kita kasih obat itu malam besoknya nggak bisa tidur, gelisah, itu namanya melawan obat. Kalau bahasa Jambi itu melawan obat. Ya kita terusin aja, yang penting yang berobat yakin, kita yakin, insya Allah mudah-mudahan. Tapi sising tuh ke atas ya, dari situ Mama janji. Mama kan takut riak ya, takut sirik gitu kan. Ya Allah, kalau memang bukan kodrat, bukan ini rezekinya dari sini, minta dihilangkan deh gitu kan, jangan ini lagi. Berapa kali orang datang minta tolong, Mama nggak mau. Tapi memang orang yakin banget yuk. Kata Mbak, tolong lah Mbak. Enggak, saya nggak mau, saya bukan dukun. Kalau keseleo saya urut, gue bilang kan. Tapi kalau penyakit lain maaf ya, saya bukan dukun. Saya sebatas bisa membantu kalau orang membutuhkan, gue bilang kan. Dari situ Mama belajar. Ya Allah, memang kuasa Allah itu memang berlebih-lebih, berlipat-lipat. Dengan kita yakin, dengan apa yang nggak usah banyak ilmu, nggak usah banyak ini tuntutan. Kalau memang udah darah kan, memang Mama darah ada dari almarhum bapak dulu kan, dari datuk dulu. Cuman cara dia pengobatin itu dengan ayat-ayat Quran, nggak ada yang lain, ayat-ayat Quran. Mama ingat dulu almarhum dulu, kalau kamu ketemu ada orang yang sakit ada apa, jangan dilepas tuh sholawat, istighfar, kuluhu, fatihah sama bismillah 4. Apapun kamu mohon sama Allah, bismillah 4 itu dengan ayat kursi. Insya Allah apapun penyakit, tapi dengan satu niat kita mau menyembuhkan nih orang karena Allah, bukan karena kita, karena Allah. Yakin dari situ kata. Almarhum datuk dulu mesan beramanah sebelum dia meninggal, pegang bagus-bagus apa yang telah Bapak kasih ke kamu. Itu bukannya ilmu dunia, tapi bakal ke akhirat. Siapapun yang kamu bantu itu nggak bakalan sirik, nggak bakalan riak, nggak bakalan ini. Itu memang dari dari semua, dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari ibaratnya pengobatan itu memang dari jalurnya, memang dari ayat-ayat Quran semua, nggak ada yang lain. Pakai petuah ini Mama nggak ada pakai petuah itu. Cuma mau yakin Allah yang menyakitkan, Allah yang menyembuhkan, itu aja. Nah, jadi itu ya Maya pengalamannya. Sebenarnya masih banyak, cuman nanti buat next video, buat kedepannya pengalaman-pengalaman yang lain gitu ya. Jadi memang sebenarnya basicnya itu emang udah ada, tapi emang dari Mama itu nggak mau buat nyemplung gitu ya, nggak mau buat nerusin, buat nekunin, karena ya udah gitu. Cuman sebatas mau nolong bener-bener orang yang bener-bener kepepet gitu ya, dan memang membutuhkan gitu. Nah, jadi teman-teman, semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang diceritakan oleh ibu saya barusan. Buat yang lagi viral juga ya, sekarang banyak banget pro dan kontra, yaitu urusan mereka gitu ya, terserah. Karena memang penilaian dari teman-teman sendirilah yang menilai mana yang benar, mana yang enggak. Enggak semuanya apa yang dilihat itu benar gitu, dan nggak semua apa yang dilakukan itu juga salah. Jadi balik lagi ke diri kita yang menilai gitu, dan balik lagi ke orang yang melakukan itu, niat dia apa gitu. Jadi jangan semuanya itu kayak ditelan gitu ya, bulat-bulat, wah itu nggak boleh, itu sirik atau apa. Enggak, jadi semua pengobatan itu jadi nggak semua pengobatan itu salah gitu ya. Ada yang benar, ada juga yang salah, tergantung kita yang menilai seperti apa. Kalau kita yakin dengan bismillah aja semuanya bisa sembuh. Tapi itu semuanya jarang banget ya. Karena ibaratnya orang banyak bilang, masa dengan bismillah aja bisa sembuh. Jadi itu sih yang sulitnya sebenarnya, keyakinan dari diri kita. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya pada malam hari ini. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa terus dukung channel YouTube saya. Semoga semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow juga akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Buat teman-teman yang ingin membagikan
pengalaman misteri, teman-teman juga boleh langsung DM aja ke Instagram saya, atau mau melalui WhatsApp boleh juga, nanti saya kirim nomornya, dan bisa juga melalui email. Pokoknya nanti sesuai request teman-teman aja ya. Nanti insya Allah ceritanya akan saya ceritakan kembali di channel YouTube saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rayu Fajri dan ibu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.